jari asal share kemana. Mana tahu nanti kan tiba-tiba turun rahmat Allah atau ridho Allah tuh, ada yang mau nyumbang berapa? 350 juta. Sedikit kan lah bang, 1 M lah. 1 M, amin. Mana ada halo guys, alay kali lah halo guys. Jangan hilang tuh mas. Yuk, kalau mau pergi ditutup pintunya Gung. Udah bang. Bismillah. Langsung aja lah ya. Langsung kita mulai lah ya. Boleh kan? Gas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita Selendang Hijau channel. Insyaallah hari ini kita akan mereview lokasi lahan yang alhamdulillah sudah menjadi milik pribadi Pondok Pesantren Mahabbatul Quran yang di daerah Desa Asem, Semencirim, Kota Limbaru. Jadi kita mulai dari lokasi pondok yang di Jalan Pala ya, yang masih nyewa akan tapi sudah ditempatin. Jadi sedikit dari kisah singkat Pondok Pesantren Mahabbatul Quran ini. Dulu pondok pesantren ini memang belum ada lahan pribadi, jadi kita masih nyewa di tahun 2020 awal bulan 1. Jadi situ kita nyewa tanah yang berukuran tidak terlalu besar lah kalau kita bilang. Kalau untuk pondok pesantren tidak terlalu besar gitu, nggak sampai 1 ranting. Ukuran lebar 11, panjang ke belakang itu 29. Jadi pajak Rabu, kalau belakangnya diski, begitu jumpa pajak Rabu kita belok kanan di sini. Lah kita belok kanan nih. Jadi ukuran lahan yang nyewa tadi itu lebarnya 11, ke belakangnya itu 29. Jadi lebih kurang 300 meter lah. Sudah berjalan 2,5 tahun sampai sekarang ini. Insya Allah kemungkinan berakhir nanti di tahun 2024 akhir atau 2025 awal. Karena kita menyewa dalam jangka waktu 5 tahun. Ya alhamdulillah nyewahnya itu pun tak terlalu mahal. Kemudian dananya itu pun Allah Subhanahu wa taala bantulah melalui hamba-hambanya. Sekali lagi, jadi di video sebelumnya saya sudah kasih tahu jarak tempuh dari pondok pesantren yang sudah ditempati namun berstatus nyewa ke lahan yang sudah milik pribadi akan tapi memang belum dibangun. Masih ada satu tempat lah, satu rumah aja dibangun, itu pun sekedar untuk santai lah kalau kita bilang. Itu jarak tempuhnya itu lebih kurang hanya 8 menit gitulah.
atau 10 menit lah, lebih kurang 2 kilometer gitu. Ini kita terus saja nih. Tadi kan pajak Rabu kan belok kanan. Ini terus saja. Ada simpang, nggak perlu kita belok, nanti ada namanya simpang Adios, baru kita belok kanan. Nah, ada simpang-simpang kayak gini, nggak usah terkecoh, apalagi kalau ada es jagung. Jangan terkecoh, Pak. Nggak usah belok, karena belum nyampe kan. Iya kan, Bang? Ada es jagung. Kenapa nih? Sop, mie sop, Bang. Ada mie sop. Jangan, itu belum nyampe. Karena bukan di situ dia lokasinya. Ya. Jadi lebih kurang 8 menit sampai 10 menit lah. Insyaallah. Itulah ngadepi mak-mak ya. Jadi ini kanan ada simpang namanya Simpang Macan. Dulu juga punya cerita Mahabbatul Quran mau membeli lahan yang di daerah situ, karena memang ada satu lahan itu harganya kalau di pasaran sini mungkin agak lebih murah, karena per meternya itu 100.000 ya. Dengan ukuran lahannya itu 4.000 meter persegi. Nah, berarti kita menyediakan dana tuh lebih kurang 400 juta. Tapi sampai detik yang tahun semalam kan kita, karena ini kan beli lahannya ini kan tahun lalu, tahun 2021, bisa dibilang tahun 2002 lah, tahun 2002 awal gitu. Jadi setengah tahun yang lalu kita beli lahan ini. Nah, di tanggal segitu untuk dana lahan kita belum sampai 400 juta gitu. Jadi kita nggak jadi beli yang itu gitu. Lagian pun cerita punya cerita kayaknya udah nggak dijual lagi, karena sambil nunggu kita mau beli itu kemarin, karena kan setahun sebelum kita mau belinya itu kita ada jumpa juga sama orangnya. Ini pun ada simpang nih, kita ikuti aja jalurnya. Ada jumpa juga sama orangnya. Kita ada nego lah, nego waktu, bukan nego uangnya, bukan nego harga. Kita nego waktu. Tahun depan insya Allah kami bayarin kan gitu. Rupanya pun belum sampai dananya gitu. Sambil dia nunggu kita, ditanami pohon pisang batu kalau di sini terkenalnya. Jadi kan dimanfaatkan dari daunnya gitu. 4.000 tanah ditanami pohon pisang batu gitu ya, mantap kali lah penghasilan daunnya kan gitu. Nah, jadi tadi tuh Simpang Adios yang di belakang tadi namanya Simpang Adios. Kita belok kanan nih, belok kanan. Jadi yang di Macan tadi tuh nggak jadi terbeli. Itulah, kalau memang udah Allah maunya di sini ya, mau kita nyari ke ujung dunia pun nyampe badan, ya kan Bang? Ya. Nguras ongkos ya kan? Ya. Jadi sini rupanya. Ini lumayan adem nih kampungnya. Karena memang kalau kita bilang pelosok ya nggak pelosok lah, istilahnya aman lah, damai dari nggak dari polusi gitu. Polusi namanya kan Bang? Ya. Dari polusi itu nggak terlalu banyak di sini. Insya Allah masih aman lah. Ya di saat daerah lain tuh panas, kita nggak terlalu panas. Di saat di daerah lain tuh terlalu dingin pun kita nggak terlalu dingin, sejuk lah. Masya Allah. Assalamualaikum ya ahlil kubur. Assalamualaikum ya ahlil kubur. Allahumma sholli wa sallim. Jadi Bang Sep, Bang, ini ya, ada 3 salam Salam. yang haram
atau nggak pantas atau ngeri kalau dijawab, Bang? Apa itu, San? Yang pertama tuh salamnya orang kafir, orang non muslim. Oh, paham. Ya kadang kan suka main-main orang tua. Assalamualaikum kan. Kita bukan itu ada juga orang Islam gitu. Iya. Tapi memang jelas-jelas orang kafir nih gitu kan. Kita nggak boleh jawab salamnya. Paling nggak waalaikum gitu aja. Waalaikum. Udah. Yang kedua tuh salamnya orang sholat, Bang. Selesai sholat, assalamualaikum warahmatullah kan gitu kan. Jangan dijawab waalaikumsalam, itu aja di makmum ya kan. Yang ketiga nih salamnya orang hidup ke ahli kubur, Bang. Iyalah, ngeri lah kalau dia ini. Jadi ini dia pondok pesantren Tafiznya. Tadi ada kuburan nggak jauh dari situ, lebih kurang 200 meter. Alhamdulillah kita sudah sampai di lokasinya. Jadi menjawab salam yang ketiga nih yang nggak dibolehkan menjawab salam nih, menjawab salam orang yang hidup bagi ahli kubur. Kenapa? Yang ngeri lah, Wak. Assalamualaikum ya ahli kubur, kan? Waalaikumsalam, betul tuh. Aduh, Masya Allah. Oke, ini kita mulai review lah ya. Jadi ada sedikit kisah juga di sini. Pakai ini aja, Bang. Nah, begitu aja boleh. Pakai ini aja lah ya. Begitu aja. Itu nanti ngambil video yang apa aja, istilahnya yang penting-penting aja. Kita mulai dari depan. Insyaallah. Ini tumben ini, nggak naik ini. Padahal udah 2 atau 3 kali hujan gitu. Ini ada kisahnya juga nih. Jadi ini jalan panjangnya lebarnya ini 4 meter. Alhamdulillah. Masuk kan ke sana. Itu panjangnya itu 30 meter lebih kurang. 30 meter. Jadi ada kisah jalan ini. Seharusnya ini lahan nggak ada orang yang bisa beli. Kenapa nggak bisa beli? Karena nggak ada jalan. Ini tanah sepanjang ini dari tembok ini panjang sampai sana, sampai ada perumahan di sana. Itu punya satu orang. Memang 2 surat. Surat pertama ini sampai jagung-jagung itu, dari jagung-jagung itu ke sana 1 surat lagi. Tapi punya 1 orang. Kalau yang saya tahu ini sertifikat, yang sana tuh SK camat. Jadi itu yang saya tahu gitu kan. Jadi ini punya 1 orang yang punya lahan ini nggak mau jual ke siapapun gitu, nggak mau jual ke siapapun. Termasuk orang perumahan mau membeli kemarin kan nggak dijual lah gitu. Udah nggak dijual, tibanya kita ada meninjau lokasi sini. Ketika kita meninjau lokasi sini, dengar cerita kayak gitu, ya kita ingin coba juga lah kan, ingin coba untuk kira-kira menawarlah tanah ini sekedar untuk jalan, boleh nggak? Karena apa? Karena kita mau beli tanah yang di dalam gitu. Karena kalaupun kita beli tanah di dalam, kalau yang di depan sini nggak dijual, kayak mana kita mau masuk ke dalam coba? Kan gitu, nggak ada jalan gitu. Tanah yang dari sini ke sana pun itu tanah luas, bukan tanah sekapling 2 kapling, tidak. Ini tanah luas gini. Kalau mau beli ya jarang orang mau ngasih cuma sekian gini aja kan gitu. Sekedar untuk jalan. Kalau mau beli semuanya lah duitnya tekondi kan ngono. Jadi ketika kita menawar daripada lahan ini, daripada tanah ini sekedar untuk jalan sama bapak yang punya lahan ini, alhamdulillah pula dikasih gitu. Itulah Masya Allah ya kan? Allah mudahkan di situ, dikasih. Masya Allah, dikasih 4 meter lah Kak, panjang sampai sini. Inilah tanah kita nih. Jadi tempat saya berdiri ini, nah ini lurus ke sana. Ini punya kita nih ya. Oke. Ini ke sana, ini punya kita.
Jadi ini dari sini ke sana ini punya bapak itu. Nah, alhamdulillah dikasih lah kita beli ini. Dengan harga yang sama seperti yang di dalam. Ini harga per meternya 120.000 kemarin pesantren beli, dan ini pun per meternya 120.000 dijual sama bapak itu. Alhamdulillah kita dikasih. Kemudian karena kita membeli ini, jadi perumahan pun kan iri lah, bisa bukan dibilang iri lah. Kenapa gini bahasa gini, kenapa kok dia dikasih kami enggak kan gitu, padahal kami duluan yang menawar kan gitu. Itu cerita nanti dulu lah. Jadi alhamdulillah kita udah beli ini lahan. Ini lebih kurang apa namanya itu ukurannya daripada lahan ini lebih kurang 4 rantai atau 1.600 meter nih lahan gitu. Digabung sama ini 100 meter lebih kurang jadi 1.700 lebih kurang. Jadi ini manjang nih. Ini dari pohon ini. Oh dari enggak pohon ini nih. Ke sini sedikit ya. Jadi kita tarik ke sana. Ini ada paret di sini. Paret ke sini ini punya kita. Paret ke sana tuh punya masih punya apa? Hamba Allah yang lain kan gitu. Nah, jadi ini ke sana nih. Lebih kurang jarak dari sini ke sana itu ada 38. Coba ada nih di sini. Kita apa juga ya? Kita tengok juga biar lebih detail insyaallah. Ini dan ukuran ini. 45 meter. Saya lihat 45 meter di sini. Ini agak lucu memang. Kayak kapal induk nih modelnya. Kalau kami bilang kayak seroan sambel. Jadi 45 meter ke sana. Nanti masuk lagi ke dalam. Nah, masuk ke dalam ini ada 9 meter lebih kurang. Ke sana nanti kita sekalian cerita. Jadi ini 1.600 meter untuk lahan yang di dalam aja digabung sama jalan itu 100 meter dari 1.700 meter. Jadi ini masuk 9 meter. Kemudian maju lagi ke sana lagi lebih kurang ada 23 meter. Kemudian nutup. Nutupnya ini 15 meter. Kemudian masuk lagi ke sini. Masuknya lagi itu ada 37 meter, Jadi ini apa ya? Pohon pinang ya, dibatasi dengan pohon pinang antara lahan ini dengan lahan yang sana. Gitu. Kemudian buka lagi ke sana. Buka lagi itu ada 13 ya, 13 meter nih. Dari pohon pinang ini sampai pohon pinang yang ujung sana. Nah, itu ada 13. Kemudian narik lagi ke sana. Narik lagi ke sana ini ada 34 meter. Ke sana sampai batas belakang bangunan itu. Batas belakang bangunan itu. Kemudian barulah mengakhirkan daripada apanya tadi kan ukurannya tadi daripada sketnya tadi 22 meter sini. Jadi ini udah ditanemin duluan sama yang punya lahan tanaman duku. Cuman komentar dari masyarakat sini ini kerapetan gitu, agak rapet dia nanamnya. Jadi kita belum tahulah penentuan bulan 10 nanti. Ini kan bulan 6 ini bulan 6. Insyaallah bulan 10 nanti kita lihat kayak mana perkembangan buah ini kan gitu. Mudah-mudahan bisa bagi-bagi juga lah. Apalagi Bang? Ada yang mau ditanya? Jadi untuk mendapatkan ini kita kemarin di bulan 1 tahun ini, tahun 2022 ini, bulan 1. Sebenarnya dari hasil musyawarah kami, saya dan teman-teman yang lain dengan orang tua itu di tahun keempat. Nah, jadi sana kan di Jalan Pala kan nyewa kan 5 tahun kan, di tahun keempat seharusnya kami membeli lahan. Targetnya Masya Allah, Allah kasih di tahun ketiga. Masya Allah, alhamdulillah Allah kasih di tahun ketiga. Allah percepat. Nah, untuk membangun ini kapan dibangun ini kita belum tahu Pak.
Kenapa? Karena ada sedikit gini, istilahnya kok dibilang kami ini murid, kami orang ini punya guru gitu. Jadi kami ya pun nggak sembarangan lah, nggak sembarangan untuk asal berbuat gitu. Karena kami ada istilah tali keberkahan gitu, tali keberkahan. Jadi kita mau tanya dulu sama guru kita, kira-kira nih kapan kita cocok untuk membangun ini gitu. Karena guru kita yang tahu situasi kita, keadaan kita, sifat sikap kita udah belajar sama beliau tuh bukan setahun 2 tahun, bahkan minimal 10 tahun kita belajar sama beliau. Sudah pasti mereka ini orang tua kita ini, orang tua kami ini sudah paham dengan anak-anaknya seperti kami. Jadi maka beliaulah yang ngerti kami itu gimana, sudah cocok belum untuk membangun. Kan gitu. Kalau beliau bilang setahun lagi, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, kemungkinan sesuai lah, sesuai dengan apa perintah daripada guru itu gitu. Akan tetapi jadi ada sedikit kisah tentang lahan ini. Jadi kisahnya ini itu kan perumahan tuh ya. Karena perumahan awalnya mereka seperti yang tadi saya bilang, kenapa kok mereka dikasih tapi kami enggak, kan gitu. Sampai pada akhirnya mereka ini bersikeras untuk mendapatkan tanah itu. Kenapa kok bersikeras mendapatkan tanah itu? Sebenarnya mereka sudah buat perumahan di sana, tapi pintu itu cuma satu di daerah sana. Nanti saya kasih lihat juga di daerah sana gitu. Jadi kurang prospek lah kalau kita bilang kan, kurang strategi lah kalau dibilang. Strategis itu kurang. Jadi mereka mesti mesti mendapatkan lahan di sini agar bisa membuat satu pintu lagi gitu. Jadi di situ alhamdulillah mereka sudah dapat. Cerita mereka sudah dapat. Bapak itu pun mungkin nggak enak juga lah kan, karena udah tahu kalau kita tuh udah membayari tanah itu kan gitu. Tanah untuk jalan yang situ gitu. Jadi dibeli gitu. Jadi ada kekhawatiran. Kemudian pun ada isu-isu. Kita pun belum tahu jelas sebenarnya. Ada isu-isu bahwasanya ya namanya perumahan kan pasti kan butuh banyak lahan juga kan gitu. Butuh banyak lahan juga. Jadi di balik tanah kita ini, di sana tuh ada pohon jambu. Coba abang videokan sana sedikit bang, pohon jambu. Di sana ada ladang jambu tuh luas itu di ujung sana, gitu ya. Jadi itu boleh jadi nih perumahan merembet ke sana. Begitu merembet ke sana, kenalah sebelah kita juga. Kenalah sebelah kita juga nih. Kena sebelah kita juga. Jadi tanah sebelah kita ini, ya, isu-isunya mau digoyang juga nih sama perumahan, mau ditawar juga gitu. Dengan harga ya mungkin bisa lebih tinggi dari kita kan gitu. Jadi ada satu inisiatif dari warga sini. Ada satu orang di warga sinilah, satu orang kan. Beliau itu inisiatif untuk membantu pondok, dalam arti kata menyelamatkan lahan sebelah ini, minimal lahan sebelah inilah, minimal kan gitu. Memang ini sudah luas, sudah sangat luas. Tapi kan kalau sekiranya diperluas gini kan lebih indah, mungkin fasilitas mungkin lebih luas gitu kan, untuk anak-anak nanti kan lebih luas nih fasilitas di sini kan gitu. Kemudian nggak lucu gitu. Udahlah bentuk lahan kita tadi yang seperti itu yang tadi kita lihat kan, lucu lah, nggak persegi nih kalau kita bilang. Jadi nih ada nih sebelahnya. Ini sketch daripada lahan sebelah ini. Jadi kemarin itu bukan hanya inisiatif Bapak yang yang tadi yang saya bilang, yang inisiatif warga, salah satu warga di sini itu, bukan hanya inisiatif dalam berpikir, tapi inisiatif juga dalam bertindak. Bertindak apa? Masya Allah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan seterusnya kepada beliau dan kepada keluarganya. Inisiatif dalam pergerakannya adalah beliau mau menalangi ini dulu gitu. Ini bukan harga, oke lah kalau kita bilang murah, tapi namanya tanah
Masa beli semeter 2 meter kan gitu. Kalau satu pickup aja mungkin masih bisa ya kan bang. Ini di bumi lengket kan gitu. Jadi lebih kurang nih lahan ukuran harganya tuh 280 juta. Masya Allah, berani beliau menalanginya. Dalam arti kata menalangi itu, beliau itu membeli ini duluan. Istilahnya dalam arti kata menyelamatkan lah gitu. Tapi dengan catatan, dengan syarat kita ya harus beli gitu. Kenapa kok kita harus beli? Karena kalau nggak kita beli, bapak ini jalan dari mana? Itu tanah luas kurang luas. Depannya tanah kita. Mau ke sana mau kemana? Di sana tuh apa? Ladang-ladang tebu lah, kok bilang. Jauh lah dari jalan. Jalan tuh yang deket di sini. Sedangkan di sini ada lahan kita. Beliau ini mati langkah lah istilahnya lahannya ini. Jadi dengan catatan ya kalau bisa ya kita beli kan gitu kata bapak itu. Insya Allah bantu doanya. Terutama ana mohonkan kepada guru-guru ana ya, orang tua kami yang melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, kepada teman-teman, pada teman-teman seperjuangan yang kenal, yang baru kenal, yang tak kenal. Enggak lah bang, itu bukan ke sana bang. Aku minta doa ini. Bantu doanya, Al-Fatihahnya. Insya Allah di bulan 8 nanti target kita mau membeli lahan yang ini, yang sudah di backup duluan sama bapak yang baik hati tadi itu. Gitu. Saya belum izin nih mengupload nama beliau. Nanti kalau diizinkan kapan-kapan kita upload nama beliau. Kita syuting juga bagaimana bentuknya orangnya kan gitu bang. Kayak gini kah? Sap. Macam tak betul je budak ni. Atau kayak mana kan gitu. Memang kalau yang ini sama-sama baik gitu kan. Tapi bedanya yang sana kaya kurang kaya bang, yang sini bang setengah kaya. So. Yang penting kaya ya bang ya. Walaupun setengah ya bang. Jadi gitulah lebih kurang. Jadi agenda tahun ini pembebasan lahan yang sebelah sini. Gitu, dibantu doanya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan perjalanan Pondok Pesantren Mahabbatul Quran ini. Ini adalah review singkat mungkin. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari saudara-saudaraku yang melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, nanti tolong dibuat di kolom komentar ya, di kolom komentar. Dan kita juga minta supportnya dengan cara subscribe channel ini, kemudian di share lah ke saudara-saudara, ke teman-teman ya, ke keluarga, boleh di share. Kalau bisa sebanyak-banyaknya di media-media antum sekalian, tolong di share juga. Kenapa? Karena salah satu jariah gitu. Asbab kita mengeser, mungkin ada satu orang yang ingin masuk ke sini atau membantu sini, menginfakkan dananya ke sini atau sebagainya lah, membantu problem-problem tentang pesantren sini. Asbab kita ngeser aja gitu. Insya Allah tuh bakalan jadi jariah. Loh kok tahu? Walaupun dengan jari asal share kemana, mana tahu nanti kan tiba-tiba turun rahmat Allah, ridho Allah, tuh ada yang mau nyumbang berapa? 350 juta. Sikit kan lah bang. Sikit lagi, sikit dah. 1 M lah. Misalnya kan masih, kalau misalnya jangan sikit-sikit bang. Misalnya 1 triliun misalnya. Itu kita. Pensil bisa berbahaya, tapi kalau di jari orang beriman pasti berharga. Masih berharga, insya Allah. Jadi itulah enaknya amal jariah tadi ini. Lo kok tahu jadi amal jariah? Kalau kata abun kami, kata gurunya guru kami, masuk kubur dulu. Itu nanti tahu tuh. Oh iya ya, dikasih ganjaran sama Allah ya. Tapi ya udah kadang masuk kubur, izin lah sama Allah kalau mau naik mau balik ya. Kalau pas dikasih ya alhamdulillah, pas enggak ya terusin kan gitu. Tapi insya Allah mudah-mudahan menjadi amal jariah untuk yang mengeser, mensubscribe, mensupport channel ini, insya Allah. Saya doain, saling doa mendoakan. Jadi kadar demikian bisa disampaikan, mudah-mudahan bisa menjadi penyemangat kita dalam beramal, penyemangat kita dalam beribadah, insya Allah. Demikian bisa disampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.